PT Hutama Karya Persero merupakan BUMN karya yang mendapat mandat dari pemerintah untuk membangun dan mengoperasikan jalan tol Trans Sumatera dari Aceh hingga Lampung. Salah satu ruasnya ada di Riau, sepanjang 131 km. Dalam pembangunan ekonomi suatu provinsi, infrastruktur merupakan katalis yang sangat diperlukan, baik pertumbuhan ekonomi, sosial kemasyarakatan, maupun kelestarian lingkungan. Ketersediaan infrastruktur dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap sumber daya, meningkatkan produktivitas dan efisiensi. Jalan tol ini diharapkan akan menghubungkan masyarakat dan perniagaan dengan pekerjaan, layanan, pasar, serta mengurangi biaya logistik dan merangsang pertumbuhan industri di Indonesia, khususnya di Pulau Sumatera. Halo Tribuners, kali ini ngantri lagi di alam bebas. Lagi di tengah-tengah jalan tol Pekanbaru Dumai. Dan di sebelah Tia sudah hadir Pak Indrayana, yaitu merupakan branch manager dari tol Pekanbaru Dumai. Selamat siang Pak. Oh, kita selamat pagi terus nih Pak. Baik. Selamat pagi Pak Indra. Pagi, Mbak. Gimana Pak kabarnya hari ini? Hari ini sangat cerah sekali ya. Pekanbaru sampai dengan cerah Dumai sekali. pasti sekali ya. Jadi kita harus tetap semangat. Semangat, Ya. harus tetap semangat. Betul. Kondisi seperti ini kita tetap harus semangat, benar nggak Pak? Betul. Oke Pak, kita langsung aja nih ngobrol-ngobrol Ya. santai bareng Tribun. Baik. Nah sekarang kan kita lagi di jalan tol nih Pak. Oh Di ya, jalan tol nih. gerbang tol Pekanbaru. Iya benar Kita banget. banggakan semua. Benar sekali dan sangat dinanti-nanti oleh masyarakat Betul. Riau tentunya. Nah Pak, hal yang mendasar sekali yang pengen Tia tanyakan ke Bapak. Baik. Apa ya. sih yang membedakan jalan biasa dengan jalan tol? Ini pertanyaan yang sangat-sangat menarik ya. Jadi jalan tol dan jalan umum itu Ya. itu sama saja sebenarnya. Sama-sama Ya. jalan. Sama-sama jalan jaringan Oke. sistem untuk menghubungkan satu daerah ke daerah yang lain. Oke, benar. Itu yang pertama. Ya. Nah, yang membuat dia beda adalah kalau masuk jalan tol kita harus bayar. Oke. Iya. Nah, hanya itu saja ya yang spesifik mendasar kita harus membayarnya. Ya, Oke. seperti itu. Lalu dengan membayar itu apa sih yang didapatin oleh masyarakat dengan manfaat yang diberikan oleh jalan tol tadi Betul, gitu? ya. Jadi kenapa kita harus membayar? Iya. Ya. Dengan membayar kita akan mendapatkan ya keamanan, ya, kenyamanan Ya. dan kecepatan. Oke. Ya. Iya. Ya. Jadi tiga-tiganya ini akan kita dapatkan dibandingkan dengan menggunakan jalan yang sudah umum ada. Sudah umum Ya. ada. Oke. Jadi perbedaannya adalah walaupun kita dengan membayar, tetapi benefit yang kita dapati yaitu seperti tadi ya Bapak Ya. bilang, kecepatan, keamanan, kenyamanan gitu ya. Seperti itu. Ya. Oke, Tetapi keseluruhan ini tetap ada koridornya. Oke. Seperti itu. Jadi jalan tol ini dibuat, ya didesain dengan kecepatan maksimal 80 km sampai dengan 100 km per jam. 80 km sampai 100 km Per jam. Oke. Ya. Tetapi paling rendahnya 60 km per jam. Ada minimal. Jangan kurang malahan Oke. seperti itu. Itu kenapa Ya. Pak? Jadi untuk mendapatkan kecepatan yang tadi, Mm-mm. ya, kenyamanan yang tadi, ya, dan tentunya kita memberikan rasa aman di jalan tol ini. Jadi kita harus menggunakan kecepatan yang sudah kita sepakati bersama. Oke. Ya. Seperti
selain yang tadi kecepatan, juga di sini kita didesain juga jalan tol ini untuk bisa menerima beban. Ya, per sumbunya itu adalah 8 sampai dengan 10 ton. 8 sampai 10 ton. Betul. Oke. Ya, jadi kita sudah bikin suatu konstruksi sehingga kendaraan-kendaraan besar yang akan masuk di sini bisa maksimal sampai dengan 10 ton per satu sumbunya. Ya. 10 ton. Oke. Sudah mulai dioperasikan oleh ini sendiri ya Pak ya? Internal ya? Ya. Oke, Ya. untuk internal. Ya. Jadi Pak, kalau misalnya kita ngebahas jalan tol, ini kan menjadi jalan tol pertama nih di Riau ya. Di Riau ya. Di Riau, Ya, jalan tol ya, pertama ya. di Riau. Betul. Sehingga mungkin banyak masyarakat yang kebingungan, bukan kebingungan sih, mungkin jalan tol ini apa? Maka tadi pertanyaan pertama yang Tia sampaikan, jalan tol itu apa sih bedanya gitu loh. Ya, Nah, apakah ini di jalan tol ini boleh digunakan oleh siapa saja nih Pak? Jadi baik, terima kasih. Jadi jalan tol ini memang khusus ya, Khusus? dibuat seperti itu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 ya 2005. Di sini kendaraan yang boleh masuk minimal adalah beroda 4. Beroda 4. Oke, Ya. jadi untuk tribuners yang rodanya 2 alias kendaraan motor nggak bisa masuk sini ya. Untuk sementara Untuk belum sementara bisa masuk, belum bisa. kecuali ada beberapa jalan tol memang yang sudah dibangun juga di Indonesia, seperti di Bali ya, itu sepeda motor bisa masuk. Ya. Benar. Oke. Berarti untuk sekarang di Riau khusus untuk yang beroda 4. Ya, minimal roda 4. Minimal roda 4. Oke Pak, tadi kita kan dari pertanyaan pertama tadi yang Tia sampaikan, perbedaan jalan tol dengan jalan umum lainnya. Selain benefit untuk personal masing-masing pengguna, apa sih impact-nya untuk pembangunan di suatu daerah, di suatu provinsi yang sama-sama kita ketahui? Salah satu tujuan dibangunnya jalan tol ini untuk grow up pembangunan tentunya. Ya, jadi yang paling pasti ya, yang pertama dengan tadi kecepatan dengan waktu yang lebih efisien ya. Lebih efisien waktunya, lebih cepat sehingga dari satu daerah ke satu daerah yang lain masyarakatnya akan lebih cepat mendapatkan sumber daya. Oke, sumber akan daya. Lebih cepat, Pertama sumber daya. Sumber daya, itu yang paling penting. Terus kedua, tentunya dengan lokasi-lokasi yang dilewati ini banyak daerah-daerah yang akan tumbuh. Otomatis mereka akan mulai terbuka. Jadi sekali. mungkin daerah tersebut seperti yang kita lihat sendiri ya, di Pekanbaru sampai dengan Dumai banyak sekali di sepanjang jalan tol ini adalah sawit. Iya sih. Ada pohon kayu, ada karet. Tentunya dengan memiliki akses seperti ini, mereka akan lebih cepat berjualan. Efisien waktu tadi ya Pak ya. Akan lebih murah biaya ongkos daripada transportasi. Sehingga daerah-daerah baru ini akan bisa tumbuh. Jadi sepanjang jalan tol ini ada beberapa daerah-daerah itu yang mungkin dulunya tidak terlihat, mungkin memiliki akses yang sangat sulit, sekarang akan dipermudah. Sehingga mereka akan mulai membangun. Dan akan mulai tumbuh. Oke, berarti yang paling utama itu memang sih efisien waktu. Bagaimana benar banget sih Pak, ketika kalau ini Tia boleh tahu nih, dari Pekanbaru sampai Dumai itu butuh waktu berapa lama ketika sudah ada jalan tol? Dengan kecepatan yang tadi kami sampaikan, dengan rambu-rambu yang sudah kita sesuai coba dengan pasang prosedur itu 80 km per jam, itu dengan 131 km, tentunya lebih kurang bisa akan ditempuh dengan 2 jam. Oke, 2 jam saja ya Tribuners. Yang biasanya itu dari 5-6 jam ya? Yang kita dapatkan informasi yang sampai dengan hari ini itu apabila menggunakan jalan provinsi yang ada dengan keterbatasan tentunya kan begitu ya, lebih kurang memang 5 jam. 5 jam. Saat ini. Dengan adanya tol 5 jam itu dipangkas menjadi 2 jam. Ini tadi yang kita bahas efisiensi waktu tadi ya Pak ya. Bagaimana itu bisa mempengaruhi perkembangan tentunya ada. Kenapa ketika kita membutuhkan waktu 5 jam untuk perjalanan saja, dengan adanya tol dipermudah,
Ya. dengan 2 jam mungkin sudah 2 kali lipat bolak-balik nih, Ya, yang harusnya ya. kita pertamanya hanya untuk perginya aja, Ya, belum hitungan pulangnya. Sekarang dengan waktu yang sama, tapi kita sudah dapat pulang dan perginya gitu ya, Pak ya. Jadi Itu sangat menarik. tidak perlu lagi mungkin seperti dulu berita yang dapat kata biasanya mereka kalau dari Dumai ke Pekanbaru mereka harus menginap. Oh iya. Baru balik Ya, lagi. benar. Sekarang mungkin mereka bisa PP ya. Bisa PP, Ya. benar banget. Jadi semua pekerjaan, semua bisnis bisa diselesaikan dalam waktu 1 hari selesai sekarang. Selesai, benar sekali. Iya, karena dulu biasanya juga kalau misalnya kita juga ada dinas di luar, pasti akan menginap sih, Pak. Nah, ini dipermudah, ya pemudah sekali, benar banget. Ya, Efisiensi ya. waktu. Oke Pak, selanjutnya kita mau nanya bagaimana setelah ada pembangunan ini, tentu kita akan seperti Bapak bilang tadi, bagaimana tol ini bisa menjadi salah satu fasilitas pembantu untuk meningkatkan infrastruktur. Baik. Dan bagaimana bisa meningkatkan produktivitas daerah-daerah sekitarnya. Baik. Lalu apakah tol ini, pembangunan tol Pekanbaru Dumai ini juga bukan memanfaatkan, tapi berkolaborasi dengan masyarakat sekitar. Oh ya, baik, terima kasih. Jadi mungkin sepintas saya akan coba cerita dulu. Oke. Tol kita ini dari Pekanbaru sampai dengan Dumai Ya. itu 131 km. Itu kita memiliki 7 gerbang tol. Oke, 7 gerbang tol. 7 gerbang tol. Setiap 7 gerbang tol ini tentunya kita membutuhkan ya personil ya pekerja ya, yang ada di setiap gate tersebut. Nah, kami ya minta ya setiap gate yang ada itu kita menggunakan masyarakat yang ada di seputaran. Oke. Ya, jadi kita tidak mau jauh-jauh ngambil mungkin yang di gate Minas ngambilnya Dumai, tidak. Oh, jauh ya, Pak ya. Gate Dumai kita mengambil yang di seputaran Dumai. Begitu juga Batin Solapan dan yang lain-lainnya. Jadi kita menggunakan masyarakat di seputar daripada gate yang ada. Sehingga mereka pun sendiri akan merasakan bahwa mereka memiliki tol ini. Yang pertama, yang kedua, apabila mereka bekerja, berangkat dan pulangnya tidak terlalu jauh. Oh iya, benar sih. Karena begitu. Efisiensi waktu lagi. Betul. Seperti itu. Jadi iya. sekarang yang sudah kita rekrut ya, untuk persiapan pembukaan nanti ini, semua yang ada di seputaran gerbang tol. Oke. Ya, pekerja-pekerja yang ada. Seperti itu. Jadi memang ternyata Hutama Karya sangat juga memikirkan bagaimana berkolaborasi dengan masyarakat supaya masyarakat Riau juga merasakan ini tol milik kita bersama. Betul. Jadi bisa kita manfaatkan untuk bersama-sama, begitu ya Pak ya? Betul. Nah, kalau misalnya untuk saat ini progres pembangunannya seperti apa Pak? Kalau membicara progres pembangunan mungkin bukan ranah saya sebenarnya kan ya. Ranah daripada teman-teman di pembangunan, tetapi sepintas bisa saya sampaikan bahwa ini sudah sekitar 98% lah. Oke, sebentar lagi ya. Dalam waktu mungkin hitungan minggu saja kalau menurut saya. Mudah-mudahan kita dari Dumai, Pekanbaru, masyarakat Riau bisa segera akan menikmati jalan tol ini. Oke. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com. Oke Pak Indra, kita kembali lagi nih ngebahas tentang ekonomi. Karena kan kalau kita ngebahas tentang tol nih, banyak masyarakat yang worry. Dan apalagi ini masih tol yang pertama nih di Riau. Secara ruang lingkup, tadi kita masih ngebahas 7 gerbang. Yang sebenarnya Hutama Karya sudah memikirkan hal itu dengan berkolaborasi dengan masyarakat sekitar, bekerja sama sehingga mengharapkan ke depannya, berharap masyarakat Riau ini merasakan ini tol kita bersama. Begitu. Nah, kalau untuk dari segmen ekonomi ini, impact secara provinsi untuk Riau-nya itu seperti apa Pak dengan adanya jalur tol ini? Ya, yang pertama mungkin jalur konektivitas tadi ya. Jadi tol ini dengan adanya tol ini dari Dumai dengan Pekanbaru yang biasa ditempuh dengan 5 jam lebih kurang akan ditempuh lebih kurang akan 2 jam. Artinya konektivitas ini akan betul-betul menjadi dekat sekali. Ya, kecepatan. Ya, kecepatan, efisiensi tempuh
daripada kendaraan yang biasa 5 jam sekarang akan jadi 2 jam. Tentunya ya, pertumbuhan daerah-daerah yang biasanya mungkin agak sedikit lambat, dengan konektivitas, dengan efisiensi waktu dan lain-lain itu, tentunya pertumbuhan daerah-daerah yang dilewati akan menjadi lebih baik secara satu daerah ke daerah. Secara keseluruhan tentunya kalau kita bicara keseluruhan pasti ya untuk Riau ini sendiri pasti akan tumbuh, ya akan tumbuh, betul-betul akan tumbuh. Ya. Itu harapan dari kita semua sih Pak ya, dengan adanya Pastinya fasilitas seperti itu. Ya. pertambahan saat ini, berharap juga itu akan memberikan pertumbuhan yang signifikan Ya. tentunya ke depannya. Oke Pak, ada pertanyaan yang sedikit menarik ingin saya sampaikan nih Pak. Ya, bagaimana? Ini soal gajah. Oh iya, menarik. Ini soal gajah nih. Ya. Kalau kita ngomongin gajah sama tol tuh kayaknya nggak ada ininya hubungannya. Nah, dia mau bertanya nih Pak, dia pernah mendengar tentang terowongan khusus gajah. Ya. Apakah ini menjadi salah satu safety-nya dari jalan tol tersendiri yang diberikan Hutama Karya atau seperti apa? Bukan ya, jadi gini. Jadi yang pertama memang Riau ini memang suatu daerah yang khusus ya. Ya memang banyak perlintasan gajah yang masih ada ya. Itu gajah-gajah liar ya. Jadi karena jalan tol ini memotong daripada jalur mereka tetap kita akan memberikan jalan kepada gajah-gajah ini. Ya, setelah kita berkomunikasi, berkonsultasi, ditemukanlah 6 titik terowongan gajah. Ada 6 titik terowongan gajah. Ya, yang pertama adalah satu titik yang pertama itu ada di section 2. Section 2, sedangkan untuk yang lainnya ada 5 lagi, itu semuanya berkumpul kebetulan itu di section 4. Oh, berarti ada sisanya di section 4 gitu Pak? Iya, di section 4. Jadi terowongan-terowongan yang kita buat ini, kita sudah berkomunikasi seperti apa habitat mereka. Kita tidak akan merubahnya. Oh, tidak akan merubahnya. Jadi mereka akan merasa seperti biasa saja melewati jalan-jalan yang mereka memang biasa lewati. Jadi habitatnya kita bikin sedemikian rupa, ya tanaman-tanaman juga tidak kita ada yang kita potong dan lain-lain, malah kita kita tanamkan lagi sehingga mereka gajah-gajah liar ini tetap akan merasa nyaman melintas di jalan tol. Sebenarnya ada jalan tol, mereka tidak akan tahu. Tapi karena dibentuk seperti biasanya mereka untuk hidup ya Pak ya. Jadi habitatnya tidak ada yang kita habitatnya rubah. tidak terganggu. Ya, tidak ada terganggu buat mereka. Oke, begitu berarti. Ya. Menarik ya, ada terowongan gajah. Ya, hanya ada satu-satunya di Indonesia sekarang adalah di tempat kita, di Riau ini. Karena itu Hutama Karya juga memikirkan bagaimana pemerintah pun juga memikirkan tidak mengganggu habitat lain. Selain kita mengharapkan ini menjadikan salah satu penyokong infrastruktur dan berharap juga tidak mengganggu habitat lain ya Pak ya. Tapi worry-nya masyarakat dengan adanya jalur ini, apakah itu juga aman Pak? Itu aman nggak sih sebenarnya? Aman ya? Kan ada gajah tiba-tiba lewat gitu Pak. Oh enggak. Jadi mereka ada di terowongan di bawah. Oh di bawah. Ya, jadi kebayang sama dia mungkin Tribuners di luar juga mikirnya jauh di bawah. Ya jadi kita juga yang di jalan tol mungkin tidak akan merasakan, tidak akan tahu bahwa di bawah kita itu ada terowongan. Oh berarti ini Tribuners, terowongan itu berada jauh di bawah ya Pak ya? Ya, jauh. Karena kebayangnya Tia juga mungkin karena ini menjadi tol pertama. Ya. Ada tol, kemudian ada gajah gitu Pak. Enggak. Jadi kami juga berharap kepada masyarakat umum nanti yang akan melintas di jalan tol, seandainya melihat ada gajah di kejauhan, sebaiknya tetap fokus mengendarai kendaraan karena jalan tol ini adalah bebas hambatan. Jadi bukan tempat piknik, bukan tempat piknik. Untuk Tribuners di luar sana yang penasaran nih kenapa sih kok ada terowongan gajah, sebenarnya ini bisa kita luruskan kembali bahwa ini bukan terowongan yang berada dekat dengan tol, tapi berada di bawah. Kemudian kita yang menggunakan tol ini tidak akan merasakan bahwa mereka sedang ada berkegiatan melewati atau sebagai lainnya gitu ya. Nah, kemudian ketika memang Tribuners saat menggunakan tol ini melihat ada si gajah, ya sudah tetap fokus pada berkendara. Kenapa? Karena memang mereka sudah dibuatkan sendiri khusus untuk area mereka untuk beraktivitas ya Pak ya. Oke Pak Indra, menarik sekali untuk membahas tol ini karena ini menjadi tol pertama di Riau. Terakhir nih Pak,
Baik. closing statement dari Bapak mengenai tol ini, harapan Bapak untuk masyarakat sekitar dan bagaimana Ya. untuk memaksimalkan menggunakan tol ini sendiri, Oke, Pak. baik, terima kasih. Jadi kepada masyarakat yang akan nanti menggunakan jalan tol, ya yang pertama kami minta jangan lupa membawa kartu e-money-nya. Oke. Ya, jadi Kartu untuk e-money. masuk jalan tol ini, Bapak Ibu sekalian harus menggunakan e-money. Iman. Kedua, tolong betul-betul dipahami terkait dengan perambuan yang ada. Oke. Ya, mana yang boleh, mana yang tidak. Ya, Siap. berkecepatan maksimal berapa, Minimal. paling rendah berapa, kalau menyalip dari sebelah mana, nah, Oke. seperti itu. Jadi betul-betul jalan tol ini karena cukup nyaman, ya, cukup nyaman, mungkin tidak akan terasa, Oke. tidak akan terasa bahwa berkendara dengan kecepatan yang mungkin kita kadang-kadang tidak sadari. Itu yang saya harapkan, sehingga kita setuju, ya, mengendarai kendaraan di jalan tol ini, kita ingin selamat sampai dengan di tujuan. Itu harapan kita semua. Oke. Ya. Terima kasih Pak Indra atas waktunya hari ini. Teh senang sekali bisa ngobrol-ngobrol dengan Bapak. Oke, Tribuners di rumah jangan lupa untuk selalu pantengi channel YouTube kita di Tribun Pekanbaru Official. Nah, untuk info-info selanjutnya, berita terupdate, jangan lupa baca harian koran Tribun Pekanbaru dan follow Instagramnya di Tribun Pekanbaru. See you. Ragam informasi terkini kami hadirkan tiada henti. Simak tribunpekanbaru.com.